Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Zulfa Kamila Fawaz, biasa dipanggil Zulfa, dan aku adalah tutor kalian di Gapai PTN. Nah, untuk pertemuan kali ini atau video kali ini, aku akan membahas salah satu materi yang ada pada tes UTBK yang nantinya akan digunakan untuk jalur SBMPTN atau jalur masuk menuju perguruan tinggi negeri. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai materi TKA, yaitu pada materi biologi pada subbab bioteknologi. Nah, sebelum masuk menjurus atau mendalam, kita kenalan dulu nih. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi diambil dari kata bio dan teknologi. Secara kasar dapat diartikan menjadi proses biologi menggunakan suatu teknologi. Nah, secara bahasa, bioteknologi ialah bentuk teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup yang telah direkayasa untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kesejahteraan manusia. Nah, makhluk hidup itu sendiri bisa dengan mikroorganisme, hewan, tanaman, ataupun manusia itu sendiri. Nah, bioteknologi itu dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini mungkin kalian biasanya mendengar dengan istilah bioteknologi tradisional, lebih familiar dengan bioteknologi tradisional. Nah, bioteknologi ini biasanya menggunakan pemanfaatan mikroorganisme dengan proses fermentasi. Nah, di sini ada beberapa contoh dari pemanfaatan mikroorganisme. Yang pertama yaitu ada agen pengubah substrat bahan pangan menjadi produk makanan. Nah, biasanya ini pada awalnya terdapat bahan mentah seperti kedelai, tepung terigu, ataupun sayuran yang kemudian nantinya akan ditambahkan mikroorganisme tertentu dan akan mengalami proses fermentasi yang nantinya akan menghasilkan produk-produk makanan tertentu, misalnya keju, tempe, kecap, ataupun yogurt. Kemudian yang kedua, ada penghasil antibiotik. Nah, penghasil antibiotik ini biasanya menggunakan mikroorganisme tertentu untuk menghasilkan produk seperti misalnya penisilin. Kemudian yang ketiga, ada agen tanaman perkebunan. Nah, ini biasanya digunakan bagi para petani, dia menggunakan mikroorganisme tertentu untuk dapat menghasilkan endotokin yang nantinya akan membantu para petani dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir, ada agen mengatasi pencemaran perairan terhadap adanya logam yang berbahaya di dalam tubuh. Ini biasanya menggunakan oleh mikroorganisme Bacillus ferox. Nah, berikutnya rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini merupakan salah satu contoh dari bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini ada rekayasa genetika, kemudian ada kultur jaringan. Nah, kali ini kita bahas rekayasa genetika terlebih dahulu. Pada dasarnya, rekayasa genetika ini adalah teknik pencangkokan bahan genetik dari suatu individu ke individu lain agar dihasilkan susunan bahan genetik baru yang dapat memberikan perubahan bagi makhluk hidup yang memilikinya.
Misalnya, pencangkokan gen tumbuhan yang dapat mengikat nitrogen. Kemudian, pemanfaatan plasmid dengan cara menyimpan materi genetik ekstranukleoid pada bakteri, yaitu bakteri E. coli, untuk disisipi gen penghasil insulin sehingga dapat menghasilkan insulin secara efektif dan efisien secara in vitro. Biasanya hormon insulin ini digunakan bagi para penderita diabetes karena dia sudah tidak dapat lagi memproduksi hormon insulin di dalam tubuh. Jadi dia memerlukan hormon insulin dari luar tubuhnya. Nah, berikutnya ada komponen utama rekayasa genetika. Nah, komponen utama ini adalah suatu hal atau bahan-bahan yang nantinya akan terjadi atau akan ada di dalam suatu proses rekayasa genetika itu sendiri. Yang pertama ada enzim restriksi. Enzim restriksi ini disebut juga gunting biologi karena dia berfungsi sebagai pemotong DNA berdasarkan bagian yang dipotong, entah itu dalamnya atau bagian luar DNA. Nah, enzim restriksi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada endonuklease restriksi dan eksonuklease restriksi. Untuk endonuklease restriksi ini sendiri adalah enzim nuklease yang memecah ikatan fosfodiester dalam polinukleotida dari dalam atau dari in vitro. Kemudian yang kedua ada eksonuklease restriksi. Ekso artinya luar, yang pastinya dia memotong ikatan fosfodiester dari ujung atau dari luarnya. Kemudian yang kedua ada enzim ligase. Enzim ligase ini disebut juga lem biologi karena dia fungsinya menggabungkan atau menghubungkan kembali potongan DNA yang telah dipotong dan disisipi gen baru. Kemudian yang ketiga ada plasmid. Plasmid ini merupakan penyimpan materi genetik atau DNA yang berbentuk melingkar dan biasanya terletak di luar nukleoid dan digunakan sebagai vektor untuk transfer gen pada bioteknologi. Nah, rekayasa genetika ini tentunya juga ada berbagai macam jenis teknik dan proses. Yang pertama di sini ada teknik hibridoma. Teknik hibridoma ini adalah teknik pengambilan dan penggabungan fusi dua sel dari jaringan yang berbeda, baik dari organisme yang sama maupun tidak, sehingga nantinya akan dihasilkan sel hibrid. Sel hibrid ini sel campuran. Di sini di gambar ini ada contoh, yaitu diambil dari organisme atau dari makhluk hidup tikus dan juga sel kanker. Nah, pada awalnya sel tikus ini disuntikkan antigen agar terbentuk antibodi di dalam tubuh tikus tersebut. Kemudian, sel penghasil antibodi diambil dari limfa si tikus tersebut. Nah, di lain sisi, kita juga akan mengambil sel kanker yang telah dikulturkan. Kemudian sel kanker dan sel penghasil antibodi ini disatukan menjadi satu, atau istilahnya difusikan. Kemudian akan terbentuk hibridoma yang nantinya akan dikulturkan kembali. Nah, hibridoma yang menghasilkan antibodi ini akan dipisahkan. Setelah dipisahkan kemudian akan diperbanyak yang nantinya akan disimpan di dalam suatu wadah.
Kemudian yang kedua ada teknik cloning. Teknik cloning ini pada dasarnya yaitu untuk membentuk individu dengan komposisi genetik yang sama. Nah, teknik cloning ini sendiri terdapat berbagai macam jenis, misalnya cloning embrio, cloning transplantasi inti. Pada gambar di samping atau pada gambar di slide ini, saya mengambil contoh dari konsep cloning transplantasi inti yang biasanya digunakan pada makhluk hidup domba doli. Nah, domba doli ini dihasilkan dari dua individu yang jenisnya beda namun genetiknya sama. Pada awalnya akan diambil kelenjar mamae dari domba betina lain. Biasanya diambil dari domba putih atau domba fin. Kemudian nukleus tersebut diambil dan nantinya akan didonorkan. Di sisi lain kita juga akan mengambil sel telur pada domba hitam. Kemudian kita akan mengeluarkan nukleus yang ada dalam sel telur yang haploid ini akan dikeluarkan dan nantinya akan menjadi sel telur tanpa inti atau sel telur tanpa nukleus. Nah, sel telur tanpa nukleus ini akan disatukan dengan nukleus donor dari domba putih tadi menggunakan sengatan listrik. Kemudian sel yang disatukan ini nantinya akan membelah, kemudian terbentuk embrio, dan embrio akan dimasukkan ke dalam uterus domba betina, dan nantinya akan dihasilkan embrio yang berkembang menjadi seekor domba doli. Nah, ini adalah domba cloning, yaitu domba doli itu sendiri. Nah, jadi cloning transplantasi ini pada dasarnya memiliki konsep yaitu memindahkan inti dari sel donor ke sel ovum yang telah dihilangkan intinya. Lanjut. Nah, kultur jaringan. Kultur jaringan ini tidak masuk ke dalam proses rekayasa genetika. Tetapi kultur jaringan ini merupakan salah satu contoh atau salah satu teknik dari bioteknologi modern. Pada dasarnya, kultur jaringan ini adalah teknik penggadaan tanaman secara in vitro atau dalam tabung menggunakan bagian tanaman seperti pojok daun yang akan dikulturkan dalam botol kultur yang disebut dengan explant. Pada gambar ini terdapat wortel yang nantinya akan digunakan untuk teknik kultur jaringan. Nah, pada awalnya diambil irisan melintang dari akar wortel, kemudian diambil potongan-potongan phloem dari irisan wortel tersebut. Nah, kemudian potongan-potongan phloem ini dimasukkan ke dalam suatu media yang di dalamnya akan ditambahi oleh air kelapa. Jadi tiap-tiap sel akan dipisahkan dan dikulturkan atau ditanam di dalam medium tersebut. Kemudian nantinya akan dihasilkan embrio atau explant dan nantinya akan menjadi PLP. Kemudian akan tumbuh menjadi plantet atau tanaman kecil dan berkembang menjadi tanaman dewasa.
Lanjut, di sini terdapat dampak negatif rekayasa genetika. Yang pertama, terdapat potensi untuk menyebabkan pergeseran gen pada organisme hasil rekayasa genetika atau transgenik. Hal ini dapat berdampak buruk bagi organisme transgenik tersebut. Kemudian yang kedua, rekayasa genetika ini dapat berpotensi mengalami perubahan genotip pada suatu komunitas ekologis tersebut. Kemudian yang ketiga, organisme transgenik berpotensi mudah terserang penyakit. Jadi dia adalah organisme yang sangat rentan terhadap penyakit sehingga dia jarang memiliki umur yang panjang atau jarang bertahan hidup dalam jangka panjang. Nah, sekian penjelasan materi terkait bioteknologi pada materi biologi kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan materi, jika terdapat kesalahan materi, kalian bisa komen di kolom komentar bagian mana yang kurang tepat dan nantinya akan menjadi perbaikan bagi channel ini ke depannya. Dan juga apabila ada materi yang belum atau tidak dipahami, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Dan untuk mempersiapkan UTBK kalian, untuk mempersiapkan tes UTBK kalian bisa subscribe channel Gapai PTN untuk lebih lanjut. Nantinya kalian akan mendapatkan materi-materi atau pembahasan materi, penjelasan materi dari channel kami. Dan juga nantinya kami akan melakukan pembahasan soal, latihan soal yang hanya ada di channel ini. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa dan selamat bertemu di video selanjutnya.